Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dalam belajar daring kita untuk pertemuan yang ketiga, yaitu dengan materi kita tentang uang. Kalau yang kemarin kita sudah mengenal tentang nilai intrinsik dan nilai nominal dari uang. Maka pada kesempatan ini kita masuk pada jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkannya. Jenis uang itu ada dua, uang dalam negeri. Uang dalam negeri berarti dibuat di dalam negeri dan dipakai di dalam negeri. Yang kedua, uang luar negeri. Dikeluarkan di suatu negara tapi beredar di negara lain. Contoh seperti uang dolar Amerika, dicetak di Amerika tetapi ada beredar di Indonesia. Jenis uang berdasarkan nilai uang. Ada uang bernilai penuh atau full bodied money, yaitu yang nilai intrinsiknya sama atau lebih besar dari nilai nominalnya. Contoh uang logam. Logam, nilai intrinsik bahan pembuatnya. Bahan pembuatnya ini logam. Katanya sama atau lebih besar dari nilai nominalnya. Nilai nominalnya nilai yang tertulis. Nilai yang tertulis di sini Rp1.000. Jadi kalau dibandingkan dengan bahan pembuatnya yang mahal, bahan bakunya mahal yaitu logam, maka sebenarnya nilai nominalnya ini tidak cocok lagi Rp1.000. Karena logam lebih susah dicari daripada bahan kertas. Begitu maksudnya. Jadi ini namanya full bodied money, full bodied, penuh. Yang kedua, uang tidak bernilai penuh, yaitu yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Ini uang kertas. Nominalnya Rp5.000. Intrinsiknya sedikit sekali, kertas. Kertas banyak di mana-mana. Bahan kertas lebih gampang dicari daripada bahan logam. Oke, itulah dia. Sekarang kita masuk pada syarat uang. Syarat uang yang pertama, mudah dibawa. Khususnya uang kertas. Sehingga dapat digunakan kapan saja, di mana saja. Tahan lama sehingga tidak perlu diganti setiap saat. Nih, ini diciptakan nggak bisa pula membaca. Tahun berapa ini dicetak? 2016. Sekarang 2020. Sudah 4 tahun ini beredar. Nggak tahu kita sudah berapa ratus juta orang ke berapa ratus juta orang uang ini berpindah tangan, tapi tetap awet. Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil. Bukan dipecah berarti gunting-gunting, tapi ditukar. Uang 5.000 ini bisa ditukar uang 1.000 5 biji, uang 500 10 biji. Itu maksudnya. Nilainya stabil agar diterima secara umum. Kalau 2016 ini 5.000, 2025 pun kalau ini masih berlaku tetap ini Rp5.000. Walaupun agak jelas sedikit, nilainya tetap stabil, tetap. Yang kelima, diterima secara umum. Secara umum maksudnya semua masyarakat menerima ini sebagai uang. Nggak ada yang berani menolak. Kalau menolak berarti menolak pemerintah. Jadi tidak ada yang mengatakan ini tidak uang. Tidak ada orang yang tidak menerima ini mengakui ini sebagai uang. 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Jumlahnya dapat diusahakan jumlah uang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak terjadi nanti inflasi. Tidak mudah dipalsukan ya, dengan teknologi sekarang walaupun dikatakan dalam kalimat ini tidak mudah dipalsukan, tetap karena teknologi yang canggih sekarang, manusia juga canggih, ada juga yang berani memalsukan. Yang ketujuh, secara psikologis dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Ya, anak-anak terkadang kalau dikasih uang Rp2.000 saja dia udah senang, tak bisa lagi dikatakan senangnya entah seperti apa. Yang penting kalau dikasih uang pasti senang lah. Oke, kita lanjut anakku dengan unsur pengaman rupiah. Apa sih unsur pengaman rupiah itu? Yang pertama unsur pengaman yang terbuka atau open security feature, yaitu dapat diperiksa dengan tangan, diraba,
di terawang, dilihat dengan mata atau alat yang sederhana, dilihat, diraba, dan diterawang. Unsur pengaman yang tidak terbuka atau covert security feature itu hanya bisa dilakukan dengan mesin sensor seperti yang ada di bank. Kalau kita menyetor uang di bank, lebih dahulu diperiksa, masukkan ke mesin sensor apakah ada uang palsu atau tidak. Ada dua pertimbangan unsur pengaman uang kertas. Pertama, semakin besar nilai pecahannya, semakin diperlukan pengaman yang lebih baik. Seperti uang 100.000, uang 50.000, uang 200.000, itu kan pecahannya sudah semakin besar dibanding 2.000, dibanding 5.000 ini. Maka amatlah sangat dipentingkan untuk memeriksa itu apakah palsu atau tidak. Yang kedua, unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Jadi memang karena perkembangan teknologi sekarang, orang semakin pintar, maka harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, yaitu dengan memeriksa uang itu apakah palsu atau tidak. Oke, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang rupiah meliputi merencanakan berapa yang mau dicetak, pengeluarannya berapa mau diedarkan, pencabutannya kira-kira uang itu sudah tidak layak pakai lagi harus dicabut. Setelah dicabut baru dimusnahkan. Kemudian pencetakan uang itu kapan dilakukan pengedarannya, kemudian kapan dilakukan penarikannya. Itulah beberapa wewenang yang harus dilakukan Bank Indonesia terhadap uang rupiah. Perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang dicetak ada beberapa aspeknya. Pertama, asumsi tingkat inflasi. Jadi sebelum uang rupiah itu dicetak, harus dulu dilihat tingkat inflasi saat itu berapa persen. Supaya tahu berapa jumlah uang yang akan dicetak. Jadi tidak boleh sembarangan ya anakku. Tidak boleh sembarangan, harus dilihat dulu perkembangan tingkat inflasi. Yang kedua, asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi sekarang? Lancarkah? Kalau masa pandemi ini agak berkurang, agak banyak lowongan kerja yang boleh dikatakan di PHK, tertutup. Bahkan mungkin ada sebagian besar dirumahkan. Ada yang justru tutup karena tidak ada pemasarannya, sehingga tenaga kerjanya terpaksa harus dirumahkan. Maka kalau demikian berarti tidak terlalu banyak modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi tadi. Kemudian rencana macam dan pecahan uang. Ya, sekarang paling kecil pecahannya 500. Ya, kalau yang 100, 200 sudah jarang berlaku, hanya berlaku mungkin di mall, Indomaret, Alfamart, dan sebagainya. Kemudian perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Uang rupiah, 1.000 rupiah yang gambar Sisingamangaraja misalnya. Berapa dulu dicetak? Berapa yang sudah dimusnahkan? Berarti berapa lagi yang mau ditarik? Itu maksudnya ini. Pemusnahan uang rupiah oleh Bank Indonesia yang dimusnahkan yang pertama, yang tidak layak edar. Berarti sudah kumal sekali, sudah masyarakat pun tidak menyukainya lagi sehingga tidak disimpan lagi. Terkadang masyarakat dibuang aja seperti itu. Walaupun sebenarnya membuang uang itu sudah melanggar pemerintah, melanggar peraturan pemerintah. Tidak boleh membuang uang. Ya kalau apa ya disimpan sebagai bahan apamu. Yang kedua, masih layak edar tetapi tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau kurang diminati masyarakat. Iya. Uang 100 rupiah, 200 rupiah sebenarnya masih baru itu. Tetapi karena orang tidak suka dengan itu lagi sehingga pelan-pelan sudah ditarik oleh bank. Paling yang masih bisa menggunakan itu seperti saya bilang Alfamart, Indomaret, atau mall. Yang ketiga, uang rupiah tidak berlaku lagi. Artinya memang sudah dalam syaratnya uang itu sudah harus cocoknya dimusnahkan. Jadi kalau sudah cocok dimusnahkan berarti harus ditarik oleh bank. Kemudian dalam pengelolaan uang rupiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bekerja sama dengan badan atau instansi yang mengurus pemberantasan uang palsu. Pihak-pihak yang
dirasa mendatangkan uang atau memasukkan uang. Misalnya, bila penting toko-toko besar atau mal-mal besar sudah digunakan mesin sensor supaya pemalsuan uang tadi bisa lambat laun diberantas. Ya cuma saja mungkin mesin sensor tadi agak mahal. Sehingga terkadang kalau kita perhatikan itu hanya dimiliki oleh bank. Yang kedua, mengeluarkan uang rupiah khusus atas inisiatif sendiri atau bank sentral atau Bank Indonesia atau permintaan pihak lain. Jadi mencetak uang atau mengeluarkan uang itu inisiatif Bank Indonesia. Yang ketiga, mensosialisasikan setiap uang rupiah emisi baru. Setiap ada uang rupiah yang baru dicetak, itu harus disosialisasikan dulu kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu, oh berarti sebentar lagi akan beredar uang 200.000 seperti yang sudah dicetak sekarang. Uang 200.000. Walaupun sampai saat ini, uang 200.000 itu belum pernah saya terima. Walaupun terkadang mengambil gaji itu dari bank. Mungkin masih di pusat dia beredar. Yang keempat, mengawasi bank atau pihak lain yang ditunjuk dalam pengelolaan uang. Jadi, bank sentral sebagai bank yang berhak mengawasi bank-bank lain, ini juga harus diberitahukan kepada bank umum soal pengelolaan uang tadi. Jangan sampai ditemukan uang yang palsu tadi. Yang kelima, menentukan keaslian uang rupiah, menentukan keasliannya. Jadi syarat keasliannya ada beberapa. Ada gambar ini, ada tulisan ini, ada tulisan ini, ada tantangan ini, dan sebagainya. Pengelolaan keuangan negara. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat nilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Itulah pengertian tentang keuangan negara menurut pasal 1 ayat 1. Yang kedua, tentang pengelolaan ini. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Jadi presiden sebagai kepala pemerintahan. Beliau yang berhak memegang kekuasaan soal pengelolaan keuangan ini. Yang ketiga, hubungan pengelolaan keuangan negara dengan DPR, yaitu ada pada APBN dan APBD. Soal penentuan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang keempat, peranan BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Peranan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ini sudah jelas. BPK itu punya wewenang khusus tentang memeriksa keuangan negara. Nah, demikian aku alat pembayaran non-tunai. Non-tunai berarti tidak cash. Itu merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua proses. Pertama, aliran instrumen fisik, uangnya, kemudian aliran dananya. Aliran dananya ada kredit transfer, ada debit transfer. Berdasarkan aliran dananya, satu, aliran pembayaran untuk kredit transfer, yaitu perintah penetapan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer. Jadi, misalnya pembayaran sertifikasi kepada penerima dana, itu dilakukan lewat transfer setiap bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, alat pembayaran untuk debit transfer, di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi pihak yang memiliki dana. Jadi misalnya pemilik, di sini maksudnya pemilik dana yang menentukan lewat mana mau ditransfer. Jadi yang pemilik dana itu bukan penerima dana ya. Jadi kalau misalnya saya mau mengirim uang kepada anak saya misalnya di Jawa, kalau kredit transfer, tinggal mereka katakan, Mak, lewat BNI aja ya, jangan BRI. Nah, begitu. Tapi kalau debit transfer,
Pihak yang mau mengirim itu yang menentukan lewat bank mana mau dikirim. Kira-kira begitu maksudnya. Kemudian jenis media pembayaran non tunai ada satu berbasis kertas, berarti bentuknya seperti kertas. Itu berupa cek atau perintah pembayaran dengan tulis tangan atau mesin. Cek. Cek itu hanya selembar kertas kecil, tapi tertulis di sana nama si penerima, jumlah yang diterima, dan nama si pemberi. Kemudian berbasis elektronik, yaitu misalnya SMS banking. Di sini anakku. Jadi setiap uang yang masuk bisa kita terima lewat SMS banking. Jadi kalau misalnya ada uang masuk atau ada pemotongan dari yang masuk, di sini dilaporkan. Jadi kita tahu yang masuk dan keluar uang kita. Kemudian berbasis kartu, yaitu ATM, kartu kredit atau kartu debit, ATM seperti bentuk KTP itu aku ada di dompet saya, lupa tadi menyediakannya. Jadi ATM, kartu kredit dan kartu debit itulah berbasis kartu. Oke, demikian pertemuan kita saat ini. Jangan lupa, ini ada 3 tugas kita. Yang pertama, jelaskan jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan dan berdasarkan nilai uangnya, dijelaskan, tidak disebutkan aja. Yang kedua, jelaskan syarat-syarat uang dan unsur pengaman rupiah. Yang ketiga, jelaskan hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Disimak anakku videonya, kemudian dicatat, dikerjakan tugasnya, dikirim ke Google Sheet dalam bentuk PDF. Tetap semangat anakku, jangan menunda-nunda pelajaranmu, karena bagaimanapun waktu tetap berjalan, pelajaran tetap berjalan walaupun masih tetap daring, kurikulum tetap berjalan, kita juga harus tetap mengikuti aturan mainnya. Tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan.